Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Kurang bareng Mas. Oh ya. Yuk kita kasih paham. Nah, oke. Pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini, saya Ajis Fatur Rahman kembali lagi hadir menemani kalian semua, Sobat JKN, untuk membahas suatu tema nih. Nah, tapi saya tidak sendirian gitu ya. Saya ditemani dengan narasumber dari bagian PFU. Nah, bolehlah langsung kenalan aja. Oh, boleh. Ya, nama saya Juli. Saya seorang verifikator klaim ya dari bagian PMU. Jadi, apa itu verifikator klaim ya? Semua yang klaim-klaim dari Vaskes, itu pemeriksaannya sebelum dibayarkan ke Vaskes itu saya yang meriksa. Seperti itulah kurang lebihnya ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Oke. Gimana nih, Mas, kabarnya hari ini? Wah, luar biasa sekali ya. Ini hari Jumat ya, berkah pokoknya. Bukan berkah kita hari ini. Pokoknya kita akan berikan edukasi. Harapannya semoga masyarakat, khususnya warga Karawang ya, paham ya soal apa itu APS ya. Oke. Gitu. Nah, Mas Juli ini kan baru pertama kali menjadi narasumber nih ya, kebetulan. Oh iya benar. Ini pertama kali, ada beberapa kali diundang ya, tapi karena selalu ada kesibukan ya. Mohon maaf sekali. Beda ya, orang sibuk yang memang atau di jadwalnya pun susah ya, Mas. Mencari kesibukan sebenarnya. Nah, oke. Kita bakalan ngebahas tentang layanan APS nih, Mas. Mungkin ada kaitannya dengan layanan di rumah sakit, dan mungkin banyak juga yang dikeluhkan oleh peserta JKN ini di rumah sakit, Mas. Iya, betul. Nah, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan layanan APS? APS ya. Iya. Ya, sesuai singkatannya ya, APS. Jadi atas permintaan sendiri. Jadi apa itu atas permintaan sendiri? Yaitu layanan-layanan kesehatan yang diminta atau request sendiri ya, si pasien atau keluarga pasien itu request terhadap suatu pelayanan di luar indikasi yang dianjurkan oleh dokter, seperti itu. Sesuai namanya lah ya. Iya, dokternya nyuruhnya, oh ini seperti ini saja, tapi keluarga atau si pasiennya, saya nggak mau, saya maunya yang B. Nah, itu contohnya APS seperti itu. Contohnya APS itu berarti ya. Nah, terus to the point aja nih, Mas. Kalau misalkan APS itu kan tadi atas permintaan sendiri ya, itu dari layanan di rumah sakit, seperti memang yang tadi Mas Juli bilang, katanya dokter menentukan A misalkan, tapi kita minta sesuatu yang beda gitu, berbeda itu B misalkan, kan itu termasuknya APS gitu ya. Nah, itu ditanggung oleh BPJS apa gimana, Mas? APS itu? Ya, perlu kita ketahui ya, sesuatu yang APS itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan, yaitu tertuang di Perpres Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 ya, tentang penjaminan sosial. Nah, di situ dijelaskan bahwa banyak kriteria yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan ya. Salah satunya adalah APS itu sendiri, Mas Ajis. Oke. Jadi udah jelas juga ya, maksudnya. Iya, udah jelas. Ada dasar hukumnya, pasti. ketentuannya udah tertera jelas gitu ya. Iya, kita dari BPJS Kesehatan ini ya sudah membuat semua regulasinya, aturannya, tata caranya itu sudah terperinci ya. Jadi, nah tujuannya edukasi ini kan biar masyarakat tahu gitu. Iya, betul. Kita juga semua di sini bahas layanan ini tujuannya itu tadi ya, Mas, biar masyarakat tahu, biar hati-hatilah. Karena mungkin ini juga banyak dikeluhkan ataupun ditanyakan oleh masyarakat ataupun pasien ketika di rumah sakit. Iya, benar-benar kan banyak tuh keluhan yang masuk ke kita ya, maksudnya. Oh, ini saya datang ke rumah sakit ini
kenapa tidak dijamin gitu? Saya suruh bayar sendiri. Ternyata setelah ditelusur, oh ternyata si pasien meminta sesuatu yang di luar dari rekomendasi oleh dokter. Betul. Seperti itu. APS itu sendiri berarti. Iya, APS ternyata. Jadi ya memang penting juga ya bahasan kita kali ini karena hati-hati gitu ya. Jadi dengan kita berdiskusi tentang layanan APS ini, jadi kan Sobat JKN bisa tahu nih kira-kira mana sih yang boleh dan mana yang tidak ketika meminta layanan di rumah sakit. Iya, betul ya Sobat JKN ya. Selain harus memastikan pesertaannya aktif selalu, juga harus tahu ya apa sih yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Itu. Contoh dari layanan-layanan APS yang biasanya diminta di rumah sakit nih Mas, yang paling banyak biasanya diminta oleh pasien itu apa kira-kira contohnya? Oh, yang paling banyak ya. Salah satunya misalkan obat misalkan ya. Ya seperti yang kita ketahui kan namanya obat tuh ada macam-macam merek dan jenisnya. Padahal kalau dilihat secara komposisi itu sama, Mas Ajis. Jadi misalkan nih pasien datang ke rumah sakit, kemudian diresepkan obat A misalkan. Mungkin ternyata menurut si pasien, saya sudah sering dengar nih obat A ini kurang bagus segala macam gitu ya. Saya mau minta obat yang merek B, kata si pasien ke dokter kan. Nah itu tidak dibenarkan seperti itu. Itu termasuk APS. Sebenarnya ya kita yakin ya namanya obat itu sebenarnya komposisinya sama sih, hanya merek sama produsennya saja yang berbeda gitu. Tapi kalau misalkan komposisinya pasti sama. Misalkan obat demam pasti paracetamol, hanya saja paracetamol itu dikemas dengan nama mungkin A, B, C karena produsennya berbeda-beda seperti itu. Ya salah satunya itu ya. Ada contoh lain yang barangkali mungkin kan itu yang paling sering banyak APS itu banyak. Yang paling sering lagi meminta rujukan Mas Haji. Rujukan sendiri. Jadi saya merasa aduh saya pusing, saya ingin mau berobat, saya datang ke klinik gitu kan, tapi saya tidak mau diperiksa oleh dokter klinik, saya maunya ke dokter spesialis. Padahal seharusnya si kasus ini nih kalau hanya pusing demam sebenarnya bisa hanya di dokter FKTP saja atau dokter klinik di puskesmas gitu ya. Tapi karena dia merasa tidak percaya gitu ya, tidak percaya, jadi dia bilang saya mau minta dirujuk saja, saya mau ketemu dokter spesialis di rumah sakit itu. Nah seperti itu nanti tidak bisa diberikan rujukan gitu. Atau mungkin nanti diberikan rujukan, tapi nanti ketika sampai di rumah sakit suruh bayar gitu, suruh iur karena statusnya tadi APS. Itu salah satu, yang salah duanya ya. Tadi yang pertama obat, yang kedua tadi soal rujukan. Terus ada lagi misalkan di rumah sakit si pasien ini sedang dirawat, entah sakitnya baik mau sakit misalkan sekarang lagi banyak nih DBD ya, DBD, tifoid gitu ya, itu kan biasanya butuh perawatan lama, biasanya 4 hari lebih biasanya. Nah ternyata baru 2 hari si pasien ini minta pulang, ya dengan alasan apapun ya, mau alasannya tidak ada yang menunggu di rumah sakit, atau mungkin anaknya ada kegiatan apa gitu di sekolahnya gitu, atau mungkin orang tuanya di rumah sudah tua nggak ada yang nungguin gitu. Nah apapun itu alasannya, ketika dia pulang tapi tidak atas persetujuan oleh dokter, nah itu juga termasuk APS. Nah itu nanti si pasien diminta bayar. Jatuhnya mandiri gitu. Jatuhnya mandiri, benar-benar. Dan itu tentunya ya sangat memberatkan ya Mas Ajis ya. Sangat berat itu. Berarti terkait dengan contoh yang ketiga tadi Mas, menyangkut dengan pasien ketika sakit dirawat, terus beliau mungkin meminta pulang sendiri tanpa rekomendasi dari dokter, itu kan jatuhnya APS. Nah kira-kira
apa sih risiko medis yang dialami ketika ada pasien yang memang belum dianjurkan untuk pulang tapi memilih untuk pulang gitu. Risiko medisnya itu seperti apa? Oh, tentu banyak Banyak ya. dan bahaya sekali teman-teman. Jadi namanya kita sakit ya, sakit itu tidak hanya ketika kita datang minum obat terus kita merasa baikan, itu belum tentu sebenarnya sakit itu sudah tuntas. Ya. Jadi namanya sakit itu harus ada SOP-nya lah gitu ya. Jadi misalkan pasien datang harus diperiksa dulu, cek darah, cek ronsen, kemudian harus diberikan obat dulu, obat A, B, C selama beberapa hari, nanti dicek lab lagi gitu. Tapi ketika nanti si pasien itu tiba-tiba minta pulang, resikonya banyak. Misal tiba-tiba komplikasi itu Ya. bisa terjadi, sering terjadi. Atau mungkin tiba-tiba nanti pas sampai rumah sakitnya kambuh lebih parah lagi. Iya. Contohnya misalkan kayak DBD ini kan itu kan kayak pelana kuda ya, demam tinggi, Iya. gitu. Nanti tiba turun, nanti tinggi lagi, gitu, seperti itu. Nah, seringnya kejadian merasa demamnya sudah turun, nah dia mau pulang seperti itu. Nah, nanti ketika di rumah naik suhu tubuhnya seperti itu. Banyak bahayanya juga ya. Itu lebih bahaya, benar, karena ya namanya vaskes itu nggak banyak yang dekat rumah ya. Kebanyakan kalau warga Karawang ini kan aksesnya jauh ya. Iya, betul. Butuh waktu untuk dari rumah ke Iya. rumah sakit seperti itu. Khawatirnya kan ada hal-hal yang memang tidak diinginkan Iya, terjadi, betul, gitu kan. betul. Yang jelas kan dengan apa namanya di rumah sakit otomatis dari pihak tenaga medis, dokter itu kan udah tahu mana yang terbaik gitu ya. Iya, Dan benar. apapun ada, misalkan ada APS yang memang puluhan itu kan itu sebenarnya beresiko juga ya, maksudnya takut ada hal-hal yang tidak terduga lah terjadi gitu kan ya. Iya, betul. Sangat Oke. beresiko sekali. Terkait dengan proses APS yang tadi, misalkan pasien pulang itu otomatis kan jatuhnya jadi secara pembayaran otomatis masuk ke pembayaran mandiri ya. Nah itu secara prosedur itu gimana? Apakah otomatis langsung tidak ditanggung BPJS atau gimana Mas? Iya, itu otomatis. Otomatis Ketika aja ya? dia meminta untuk pulang atau pokoknya intinya untuk APS gitu ya, maka otomatis itu beban biaya yang terjadi di situ dibebankan ke pasien langsung. Iya. Dan BPJS secara otomatis tidak akan menjamin pelayanan kesehatan yang Iya. diberikan ke pasien tersebut. Oke. Nah, buat Sobat JKN berarti diharapkan berhati-hati gitu ya Mas. Iya, Nah, wajib. karena kita juga harus tahu nih mana layanan yang memang di cover oleh BPJS Kesehatan dan mana yang memang tidak di cover karena tadi itu ada layanan yang atas permintaan sendiri gitu. Iya, betul. Jadi kita sekali. juga harus paham, harus tahu gitu ya. Nah ini salah satu tujuan kita itu yaitu untuk mengedukasi masyarakat juga ya, Iya. biar gak salah paham lah intinya. Iya, pokoknya Sobat JKN harus paham lah ya. Jangan APS lo ya. Iya, karena repot ya Bang ya, Iya. jadi bayar sendiri gitu. Bener. Repot sendiri, mendingan ditabung. Iya. Atau mendingan buat bayar iuran. Buat bayar iuran nggak? Daripada bayar APS sekali bisa buat bayar iuran satu keluarga setahun tuh. Nah, tapi kalau misalkan APS ini secara keseluruhan emang tidak ada yang dijamin oleh BPJS atau gimana? Apakah ada pengecualian di balik itu? Apa gimana? Tidak ada. Tidak ada. ada pengecualian untuk tindakan APS. Tidak Jadi ada. apapun alasannya seperti saya bilang tadi kan, mau alasannya A, B, C sampai Z, Ya. itu tetap yang namanya APS tidak dibenarkan dan tidak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Oke. Intinya tidak ada pengecualian ya. Jadi hati-hati makanya ya. Tidak ada. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir Mas Jul nih. Ya, boleh. Pesan untuk Bapak Ibu Hmm. untuk masyarakat lah intinya biar gak salah paham soal APS ini nih gimana nih pesan lah untuk dan Mas Jul untuk teman-teman Sobat JKN. Iya, Sobat JKN ya. JKN itu atau BPJS Kesehatan itu untuk memberikan pelayanan kesehatan secara merata ya ke semua masyarakat, khususnya semua warga Karawang ya. Kalau ya belum daftar, buru-buru daftar ya. Yang statusnya belum aktif harus segera diaktifkan. Pokoknya
BPJS Kesehatan menjamin kesehatan secara merata selama itu sesuai prosedur, Iya. kemudian sesuai indikasi medis dan tidak APS. Betul sekali. Iya. Intinya 3 poin itu ya. Iya. Ya, karena selama memang berdasarkan prosedur yang ada, berdasarkan indikasi medis yang ada dan tidak APS, maka aman-aman aja ya. Pasti ditanggung oleh BPJS Kesehatan selama status kepesertaannya aktif. Balik lagi ke status kepesertaannya aktif. Dan aktif pun ya karena membayar iuran gitu tentunya ya. Iya. Ya. Iya, daripada buat APS buat bayar iuran. Betul. Terus tuh. Iya. Nah, selanjutnya ada closing statement nggak dari Mas Jul? Yang jelas Sobat JKN harus tahu apa itu yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kemudian salah satunya APS, yang pernah minta APS ya teman-teman ya. Kemudian iuran jangan lupa sebelum tanggal 10 tiap bulannya ya. Oke, sebelum Itu tanggal saja. 10 ingat ya. Iya. Itu Oke. aja Mas Haji. Oke, itu aja. Oke, makasih. Itu barusan adalah closing statement dari narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Mas Juli ya Oke, atas sama-sama. kehadirannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga lah ya. Alhamdulillah. Amin amin. Oke. Oke Sobat JKN, mungkin itu saja pembahasan kita untuk siang hari ini terkait dengan layanan APS. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda hanya di podcast Paham JKN. Yuk, kita kasih paham.